Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ikhwan pada pelajaran fisika online. Kali ini topik kita adalah melanjutkan pembahasan tentang gelombang bunyi. Kita akan memperdalam tentang sifat-sifat dari gelombang bunyi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan bahas tentang resonansi. Apa yang dimaksud dengan resonansi? Adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda disebabkan ada benda lain yang bergetar. Resonansi dapat terjadi pada dua benda yang memiliki frekuensi alamiah yang sama atau kelipatannya. Jadi maksudnya begini. Misalnya ada gitar yang berada di dekat piano. Kemudian salah satu nada piano dibunyikan. Nah, apabila nada yang dibunyikan pada piano itu sama dengan salah satu nada pada senar gitar, maka senar gitar yang mempunyai nada sama itu akan ikut bergetar juga, meskipun tidak mesti suaranya dapat terdengar ya, tapi kalau diamati asal frekuensinya sama maka senar itu juga ikut bergetar meskipun tidak dipetik. Itu yang dimaksud dengan memiliki frekuensi alamiah yang sama. Jadi dua benda akan ikut bergetar jika salah satu dibunyikan. Kemudian resonansi dapat juga terjadi di udara. Jadi contohnya sehari-hari sudah kita lakukan ketika kita berbicara, maka udara di depan mulut kita ini akan terjadi resonansi menghasilkan gelombang longitudinal berupa rapatan dan regangan. Kemudian rapatan regangan ini akan merambat terus ke segala arah. Nah, sebagian ada yang masuk ke telinga seseorang. Di dalam telinga, udara ini akan menggetarkan genderang telinga, sehingga genderang telinga ikut bergetar, maka menyebabkan orang itu bisa mengerti apa yang dia dengar. Maka itu juga merupakan peristiwa resonansi di udara. Resonansi juga dapat terjadi di ruangan yang berupa kolom udara. Ini biasanya dimanfaatkan untuk memperkuat bunyi asli pada alat-alat musik. Pada umumnya alat-alat musik itu terdapat kolom udara. Contoh misalnya seruling, kemudian gitar, biola, gamelan, itu sebagian besar mesti ada kolom atau ada rongga di belakangnya. Sehingga rongga ini berfungsi untuk memperkuat bunyi asli ketika terjadi resonansi. Nah, berapa panjangnya kolom udara yang dibutuhkan supaya terjadi resonansi? Maka bisa kita lihat dari ilustrasi ini. Jadi ini ada garpu tala yang diletakkan di atas kolom udara. Kemudian di dalam kolom itu di bawahnya ada air yang fungsinya sebagai penutup kolom. Jadi yang dimaksud kolom di sini adalah justru yang atasnya ini ya. Nah, suara yang masuk ke dalam kolom ini akan dipantulkan atau terjadi resonansi, yaitu ketika ukuran dari panjang kolom ini adalah yang paling pendek adalah seperempat dari panjang gelombang. Jadi pada permukaan air ini ada simpulnya, kemudian ada perut di lubang atasnya ini. Tapi juga tidak cuma seperempat gelombang yang bisa menghasilkan resonansi, juga bisa ukuran kolomnya 3/4 seperti ini. Yang penting di permukaan kolomnya ini adalah berupa perut, lalu di bagian permukaan airnya adalah simpul. Sehingga ini bisa terjadi pada beberapa ukuran panjang kolom. Contoh lagi, ini ada panjang kolomnya adalah 5/4
gelombang. Jadi ini resonansi-resonansi yang terdapat pada kolom udara. Hubungan panjang kolom udara dengan panjang gelombang untuk terjadi resonansi itu dari pola yang digambarkan dengan ilustrasi ini, itu adalah panjang kolomnya itu L-nya sama dengan 2n-1 kali 1/4 panjang gelombangnya. Sebagai contoh untuk terjadinya resonansi yang pertama ini berarti kita masukkan aja nilai n-nya 1. Ini ukuran tinggi yang pertama, paling pendek, ini n-nya 1, masukkan 1, berarti 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1 kali 1/4, 1/4. Misalnya yang ini berarti resonansi yang ketiga. Resonansi yang ketiga berarti n-nya kita masukkan 3 di sini. 3 kali 2, 6, dikurangi 1, 5, kalikan 1/4, berarti 5/4 panjang gelombang. Jadi ini pola dari terjadinya resonansi pada kolom udara. Sekarang kita akan simak salah satu contoh soal yang berkaitan dengan resonansi ini. Garpu tala dengan frekuensi 440 Hz dipukulkan di atas meja dan kemudian diletakkan di atas tabung berlubang yang di dasarnya terdapat air. Kemudian tabung digerakkan naik dan turun sehingga ketika posisi ujung atas tabung berada pada ketinggian 20 cm dari permukaan air, terdengar resonansi pertama. Dengan kondisi tersebut, berapa cepat rambat bunyi di udara? Salah satu fungsi dari resonansi di dalam kolom udara ini adalah dapat digunakan untuk menghitung cepat rambat bunyi di udara. Dengan alat ada garpu tala yang diketahui nilai frekuensinya dan ketinggian resonansi pada kolom udara. Dari dua data itu bisa dipakai untuk menghitung cepat rambat bunyi di udara. Dari soal kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Jadi tadi setelah dipukulkan di meja, kemudian garpu talanya bergetar, lalu diletakkan di atas kolom udara seperti ini. Tidak menempel ya, tapi dia menggantung seperti ini. Nah, kemudian ini tabungnya digerakkan naik turun sehingga pada panjang kolom 20 cm itu terdengar dengung. Nah, ketika terdengar dengung itu menunjukkan pada saat itu terjadi resonansi. Dengan data ini, resonansi pertama itu ketika panjang kolom udara 20 cm, itu artinya sama dengan 1/4 panjang gelombang. Jadi, panjang gelombangnya adalah 4 kali 20 cm atau 80 cm atau 0,8 meter. Sehingga cepat rambatnya ketika dihitung dengan panjang gelombang dikalikan frekuensi, maka 0,8 kali 440 ketemunya adalah 352 meter per sekon. Ya, ini contoh soal resonansi ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang interferensi bunyi. Apa itu interferensi bunyi? Interferensi bunyi adalah perpaduan atau pertemuan dua atau lebih gelombang bunyi. Ya, ini sering terjadi. Misalkan di satu tempat ada banyak orang yang bicara, maka di situ bisa terjadi interferensi bunyi. Interferensi pada gelombang bunyi itu bisa menghasilkan bunyi yang saling menguatkan atau konstruktif ya, atau bisa juga saling melemahkan atau destruktif. Jadi belum tentu ketika dua bunyi itu yang mempunyai frekuensi sama itu dinyalakan bersama-sama, belum tentu menghasilkan suara yang lebih besar intensitasnya. Karena di sini, karena bunyi itu gelombang, ketika gelombang itu bertemu, maka kualitas dari pertemuan itu tergantung dari beda fase antara
kedua gelombang itu. Kalau fasenya itu saling menguatkan, maka bunyi itu akan menjadi lebih kuat. Tetapi kalau fasenya saling melemahkan, maka bunyi itu menjadi lemah, bahkan bisa hilang. Sebagai contoh begini, ini ada dua sumber bunyi, anggap aja ini mempunyai frekuensi yang sama. Kemudian ini ada seorang pengamat yang mendengarkan dua bunyi ini secara bersamaan. Maka di sini kalau kita lihat posisi dari sumbernya ke telinga orang ini kan jaraknya tidak sama ini. Yang satu di sini lebih pendek dibanding yang kedua ini. Nah, dari dua jarak ini kalau kita hitung perbedaan jaraknya adalah sama dengan delta S di sini. Nah, interferensi konstruktif itu terjadi bila kedua bunyi memiliki fase yang sama atau berbeda lintasan yang sama dengan kelipatan bulat dari panjang gelombangnya. Artinya ini delta S-nya ini kalau kelipatan dari satu panjang gelombang, maka orang ini akan mendengarkan dua sumber ini menjadi lebih kuat ya. Tetapi ketika perbedaan jarak ini itu sama dengan kelipatan setengah dari panjang gelombang atau memiliki fase yang berlawanan, maka bunyi itu menjadi lemah. Nah, konsep interferensi destruktif ini sebetulnya digunakan juga di dalam konsep knalpot, di mana knalpot itu kan fungsinya sebetulnya justru untuk meredam bunyi ledakan yang ada di dalam mesin. Mungkin pernah melihat ketika sebuah sepeda motor itu dilepas knalpotnya, maka suara dari mesinnya akan terdengar memekakkan. Tapi ketika dipasang knalpot, maka suara itu menjadi berkurang. Nah, itu di dalamnya sistemnya dibuat supaya terjadi interferensi, tetapi interferensinya yang saling melemahkan, sehingga suara yang keluar dari knalpot sudah jauh lebih kecil dibanding suara mesin aslinya. Kemudian ketika dua gelombang yang berinterferensi itu mempunyai beda frekuensi yang kecil, akan terjadi pelayangan bunyi. Apa itu pelayangan bunyi? Adalah peristiwa interferensi antara dua gelombang bunyi yang memiliki sedikit perbedaan frekuensi. Efek dari pelayangan ini adalah kenyaringan dari bunyi itu akan berubah-ubah secara periodik. Ya, jadi ketika ada dua alat musik yang frekuensinya sedikit beda dinyalakan bersama-sama, dibunyikan bersama-sama, maka nanti ada suara yang perubahan kenyaringan dari suara interferensinya ini yang berubah-ubah secara periodik. Nah, perubahan periodik dari suara ini juga mempunyai frekuensi, yaitu disebut dengan frekuensi layangan yang nilainya sama dengan selisih frekuensinya. Jadi kalau frekuensi yang pertama misalnya 400 Hz, frekuensi yang kedua 405 Hz, maka selisih frekuensinya 5 Hz. Berarti terjadi pelayangan 5 kali perubahan per detik. Jadi itu ketika frekuensi dari dua sumber bunyi itu sedikit berbeda, maka akan terjadi yang disebut dengan pelayangan bunyi. Contoh interferensi seperti ini. Jadi ini ada dua buah sumber bunyi, anggap aja namanya S1 dan S2. Masing-masing memiliki frekuensi yang sama, yaitu 240 Hz. Kemudian diletakkan seperti pada ilustrasi ini. Pertanyaannya, berapakah perbedaan jarak delta S supaya terjadi resonansi konstruktif yang pertama? Jika cepat rambat bunyi di udara pada saat itu adalah 300
40 meter per sekon. Nah, kita ambil datanya dulu. Frekuensinya adalah 240 dan cepat rambatnya 340 meter per sekon. Lalu delta S-nya yang terkecil berapa? Nah, delta S-nya resonansi pertama jika perbedaan jarak kedua sumber adalah sama dengan 1 panjang gelombang. Berarti panjang gelombangnya kan dihitung dari V per F, kecepatan rambat bunyi dibagi frekuensinya. Jadi 340 dibagi 240, ketemunya adalah 1,416 meter. Berarti perbedaan jarak antara dua sumber bunyi ini dari telinga adalah juga sama, yaitu 1,416 meter. Ini biasanya interferensi saling menguatkan ini dimanfaatkan pada cara mengatur sound system di dalam suatu ruangan. Itu juga sebetulnya memperhatikan interferensi di sini. Tapi mungkin praktisi tidak begitu memahami teorinya, mereka hanya berdasarkan pengalaman. Tapi secara teori seperti ini. Jadi bagaimana kita meletakkan dua sumber bunyi ini itu terhadap pendengar itu bisa mempengaruhi interferensinya. Yang kita harapkan jadi kuat malah justru interferensinya bisa melemah kalau itu tidak sesuai dengan perhitungan di sini. Selanjutnya kita bahas konsep yang berikutnya, yaitu efek Doppler. Ya. Apa yang dimaksud dengan efek Doppler? Yaitu perubahan frekuensi yang diterima oleh pendengar ketika sumber bunyi atau pendengar atau kedua-duanya bergerak. Bisa salah satu yang bergerak atau bisa dua-duanya bergerak. Artinya perubahan frekuensi ini hanya terjadi ketika ada pergerakan antara sumber bunyi dan pendengar. Maka di situ frekuensi yang ditangkap oleh pendengar akan berbeda dengan frekuensi dari sumbernya. Kita perhatikan di sini ilustrasinya seperti ini. Jadi ini ada dua orang yang berdiri di tepi jalan, kemudian di sini ada ambulan yang mengeluarkan sirene bergerak dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita lihat pancaran gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh sirene ambulan itu kan ke segala arah. Nah, orang yang berada di belakang ambulan ini ketika gelombang pertama keluar, maka ambulannya kan bergerak menjauh, sehingga gelombang yang keduanya ini mempunyai jarak yang lebih panjang dibanding ketika suara itu didekati oleh sumbernya. Ketika gelombang pertama yang dikeluarkan oleh sumber itu keluar, ambulannya sudah maju, sehingga posisi gelombang yang kedua dan berikutnya menjadi lebih rapat. Ini artinya ketika ambulan ini mendekati orang yang di sebelah kanan ini atau menuju ke orang yang mendengarkan, maka frekuensinya akan bertambah. Sedangkan ketika ambulan ini menjauhi orang yang mendengarkan, maka frekuensinya menjadi berkurang. Nah, perhitungan perubahan frekuensi yang diterima oleh pendengar dan frekuensi aslinya itu dihitung dengan persamaan Doppler seperti ini. Fp yaitu frekuensi pendengar sama dengan V ini V udara pada saat dilakukan pengukuran, plus minus V pendengar, ini kecepatan pendengar kalau pendengarnya bergerak. Bergerak ini maksudnya bisa menjauh atau mendekat dari sumber bunyi. Lalu yang bawah ini juga ada V, di sini Vs, V sumber, ini adalah kecepatan sumber. Kalau di ambulan ini tadi kecepatan ambulannya ini. Kemudian Fs ini adalah frekuensi dari sumber. Nah, ini ada plus minus itu tergantung arah dari pendengar atau sumbernya. Logikanya kalau jaraknya semakin dekat itu artinya
nilai di sini akan semakin besar, ya, atau lebih dari 1. Tapi kalau jaraknya makin jauh, maka nilai di sini akan kurang dari 1. Jadi misalnya kasus seperti ini, ambulannya mendekat ke orang yang di sebelah kanan ini, maka yang diterima oleh pendengar ini di sini 0 ya. Kemudian V sumbernya di sini kalau mendekat dia supaya nilai di sini besar ini menjadi minus ya. Artinya kalau minus itu sumber mendekati pendengar. Kamu bisa baca keterangan di sini. Ini ada satu contoh. Sebuah ambulan yang melaju dengan kecepatan 72 km per jam melintas di depan seorang penyeberang yang berdiri diam di tepi jalan. Ambulan tersebut membunyikan sirene dengan frekuensi 600 Hz. Cepat rambat bunyi di udara pada saat itu adalah 340 meter per sekon. Pertanyaannya, berapa perbedaan frekuensi sirene yang didengar oleh penyeberang jalan sebelum ambulan melewati di depannya dan setelah ambulan melewati di depannya? Oke, jawabnya pertama kita tulis dulu datanya. Di sini ada angka 72 km per jam, itu adalah kecepatan ambulan. Ambulannya ini sebagai sumber bunyinya, karena dia membawa sirene, maka dia dikode VS. VS di sini 72 km per jam, kita konversi ke satuan meter per sekon, berarti 20 meter per sekon. Kemudian V udaranya diketahui di sini 340 meter per sekon. Lalu V pendengar, karena pendengarnya itu diam di tepi jalan, berarti kecepatannya 0. Lalu frekuensi sumbernya adalah 600 Hz. Yang ditanyakan frekuensi yang diterima pendengar saat ambulan mendekati dan frekuensi yang diterima pendengar saat ambulan menjauhi. Penyelesaiannya, untuk ambulan yang mendekati penyeberang, berarti V pendengarnya diam, di sini 0, V sumbernya itu minus ya, karena mendekati. Sehingga di sini 340 dibagi 320 kali 600, ketemunya lebih besar. 637,5 Hz ya. Jadi frekuensinya akan lebih besar dibanding frekuensi sumbernya. Sekarang ketika ambulannya menjauhi penyeberang, ini berarti frekuensi dari sumbernya itu plus. Sehingga di sini 340 dibagi 360. Angkanya lebih kecil dari 1, sehingga ketika dikalikan dengan 600, hasilnya lebih kecil dari 600, yaitu 556,6 Hz. Jadi ini contohnya. Kemudian selanjutnya adalah tentang intensitas gelombang bunyi. Intensitas gelombang bunyi itu adalah perhitungan energi yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu, atau sering juga disebut dengan daya per satu satuan luas yang tegak lurus pada arah cepat rambat gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu kan rambatannya ke segala arah, maka pada tiap titik yang dilewati oleh gelombang bunyi itu akan bisa dihitung nilai intensitasnya. Dicontohkan seperti ini. Di sini ada sumber bunyi pada titik P ini. Ketika ini sumber bunyi itu mengeluarkan bunyinya, maka bunyi itu akan merambat ke segala arah. Nah, rambatan ke segala arah itu berupa permukaan bola. Sehingga sumber bunyi itu ditangkap oleh luasan yang berupa permukaan bola yang nilainya adalah 4 pi r kuadrat. Sehingga di sini semakin jauh sumber bunyi itu, luasan bola yang diterima akan semakin besar. Itu akibatnya adalah intensitasnya akan makin jauh, akan makin kecil. Secara perhitungan, intensitasnya itu adalah daya dibagi dengan luasan. Ya. Kalau kita lihat luasan ini kan berupa luasan bola, yaitu 4 pi r kuadrat, sehingga
kalau kita bandingin I1 dan I2 berarti ya daya dibagi luas 1 dibanding daya dibagi luas 2, atau kalau dayanya sama berarti 1/4 PR 1 kuadrat dibanding 1/4 PR 2 kuadrat. Itu artinya intensitas 1 banding intensitas 2 sama dengan 1/R1 kuadrat dibanding 1/R2 kuadrat. Jadi ini perubahan intensitas ketika jaraknya berbeda. Jadi dia persamaannya adalah 1/R kuadrat. Ketika dia jaraknya dijauhkan 2 kalinya, maka bunyinya menjadi 1/4-nya. Intensitasnya menjadi 1/4-nya. Ketika jaraknya dijauhkan menjadi 3 kalinya, maka intensitasnya menjadi 1/9 semula, dan seterusnya. Contoh soal intensitas bunyi. Intensitas sumber bunyi pada jarak 2 meter adalah 100 watt per meter persegi. Berapa intensitasnya pada jarak 4 meter? Jadi dari data diketahui R1-nya 2 meter, R2-nya 4 meter, dan I1-nya 100 watt per meter persegi. Yang ditanyakan adalah I2. Penyelesaiannya, kita gunakan aja metode perbandingan. I1 banding I2 sama dengan 1/R1 kuadrat banding 1/R2 kuadrat. Nah, ini bisa dibalik jadi R2 kuadrat banding R1 kuadrat. Masukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui. I1-nya 100, R2-nya 4, R1-nya 2, sehingga ini 100 banding I2 sama dengan 16 banding 4 atau 4 banding 1. Sehingga I2-nya adalah 100 bagi 4 atau sama dengan 25 watt. Kalau kita lihat ini jaraknya kan 2 kalinya, maka intensitasnya menjadi 1/4-nya. Oke. Yang terakhir kita bahas tentang taraf intensitas bunyi. Jadi intensitas bunyi itu berkurang dan bertambahnya tidak fungsi linier, ya, tetapi dia fungsi logaritmik. Maka taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Intensitas ambang pendengaran itu adalah intensitas yang terkecil yang masih dapat menimbulkan rangsangan pendengaran pada telinga manusia. Ini kalau normal adalah 10⁻⁻12 watt per meter. Itu intensitas yang paling kecil. Dengan bertambahnya alat yang sama dengan intensitas yang sama, belum tentu taraf intensitas yang diterima itu jadi 2 kalinya. Ada perhitungannya logaritmik. Jadi di sini untuk menghitung taraf intensitas berdasarkan intensitas itu dihitung dari 10 log intensitasnya dibanding intensitas ambangnya. Seperti ini. Peningkatan taraf intensitas bunyi jika beberapa sumber bunyi dengan taraf intensitas sama dihidupkan bersama-sama, itu yang saya katakan tadi tidak berupa fungsi linier. Artinya penambahan sumber bunyi dengan taraf intensitas sama tidak proporsional dengan taraf intensitasnya, tetapi dia dalam fungsi logaritmik. Jadi di sini misalnya ketika satu sumber bunyi taraf intensitasnya TI, kemudian kalau 10 sumber bunyi taraf intensitasnya TIN, maka nilai TIN ini tidak 10 kali TI, ya, tetapi 10 TI1 ditambah log 10 kali log N. Nah, N-nya ini adalah jumlah dari sumber bunyi yang dimaksud. Kemudian kalau dikaitkan dengan jarak juga taraf intensitas bunyi perubahan nilainya tidak linier dengan jarak, tetapi juga merupakan fungsi logaritmik. Artinya ketika jaraknya dijauhkan 2 kali, belum tentu taraf intensitasnya menjadi separuhnya atau 1/4-nya tidak, tetapi dia memenuhi fenomena logaritmik di dalam matematik. Jadi TIN ini adalah taraf intensitas pada jarak N, kemudian TI1 ini taraf intensitas pada jarak pertama.
Ini hitungannya TI1 dikurangi 20 log perbandingan jarak kedua banding jarak pertama. Contohnya begini. Sebuah sepeda motor memiliki suara knalpot dengan taraf intensitas 50 desibel. Tentukan taraf intensitas suara 10 knalpot sepeda motor yang sama. Nah, itu artinya taraf intensitasnya tidak 500 ya. Tapi perhitungannya seperti ini. Datanya taraf intensitasnya adalah 50 desibel. Ini TI ya. Ini saya koreksi, ini TI. Kemudian jumlahnya 10. Ditanyakan TI kalau 10 sepeda motor. Penyelesaiannya jadi pakai rumus ini. TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. Ini TI saya koreksi lagi. Nah, ini berarti 50. Ini kalau 1 plus 10 log ada berapa sepeda motor? Tadi ada 10. Nah, log 10 itu 1, berarti taraf intensitas untuk 10 sepeda motor adalah 60 desibel. Jadi, ketika sepeda motor dengan taraf intensitas yang sama itu dinyalakan bersama-sama, taraf intensitas suara yang meningkat itu 10 desibel, tidak menjadi 500. Contoh yang kedua, sebuah mesin pemotong kertas memiliki taraf intensitas pada jarak 1 meter adalah 50 desibel. Berapa taraf intensitasnya pada jarak 10 meter? Datanya, sekali lagi ini saya koreksi ya. Ya, jadi saya ulang, ini data dari soal adalah taraf intensitas pada jarak 1 meter adalah 50 desibel. Kemudian jaraknya 1 meter, jarak keduanya 10 meter. Kemudian ditanyakan taraf intensitas pada jarak 10 meter atau TI2. Jadi TI2 sama dengan TI1 minus 20 log R2 per R1. Kita masukkan TI1-nya 50, R2-nya 10, R1-nya 1. Maka 50 dikurangi 20 log 10 per 1. Log 10 per 1 atau log 10 itu 1, sehingga kalikan 20 tetap 20. Maka taraf intensitas kedua, yaitu pada jarak 10 meter, kalau tadinya pada jarak pertama 50 desibel, jarak keduanya adalah 50 dikurangi 20 sama dengan 30 desibel. Artinya ketika jaraknya dijauhkan 10 kalinya, itu taraf intensitasnya di sini turun menjadi 30 desibel. Ya, jadi ini beberapa contoh-contoh soal-soal yang berhubungan dengan taraf intensitas bunyi. Saya kira cukup sekian untuk bagian yang kedua materi gelombang bunyi. Mudah-mudahan bisa membantu untuk memahami konsep-konsep tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.